Baik, para jamaah sekalian, kita mulai kajian pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin, para jamaah, teman-teman sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah di kajian sore hari ini sambil menunggu waktu berbuka. Dan sebagaimana kita ketahui bersama, ini adalah hari ke-30 dari bulan Ramadan untuk tahun ini, 1441 Hijriyah, di mana alhamdulillah kita dapat menyempurnakan ibadah puasa sebanyak 30 hari. Semoga pahala yang Allah berikan pada kita pun maksimal, sempurna atau minimal mendekati sempurna. Dan para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa besok insyaallah ya kita bersama-sama akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, yang mana pada kesempatan kali ini di Indonesia atau di Arab Saudi ya, itu jatuh pada hari yang sama, tidak ada perbedaan. Walhamdulillah, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja dalam menjalani atau merayakan Hari Raya Idul Fitri, ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Dan itu tertuang dalam beberapa poin nasihat yang insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Dan sekedar info bahwa nasihat ini sebenarnya masih termasuk dalam rangkaian buku kecil Berhari Raya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan bagi yang memiliki maka dia bisa membaca di situ, ya, bisa melihat. Taib. Dan yang akan kita baca di sini ya di layar dalam bentuk Word yang saya miliki. Taib, kita baca bersama-sama nasihatnya apa saja. Qala al-musannif, ya, penyusun buku ini, wafaqahullahu, berkata nasihat hari raya. Saudaraku, pada hari raya yang penuh bahagia dan sukacita ini, berusahalah agar kita tetap berpegang teguh dengan perintah Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai terlalu kebahagiaan ini menjadikan diri kita lupa dan lalai dari syariatnya. Jangan terlalu bahagia, ya. Jangan sampai ketika terlalu bahagia ini bisa menjadikan diri kita lalai. Ya, terkadang sebagian orang terlalu bahagia atau terlalu sedih, ya, ini bisa keluar dari jalur syariat. Ya. Dan itu memang celah syaitan menggoda manusia. Terlalu sedih atau terlalu bahagia. Ya, ketika terlalu sedih, ya, dia bisa jadi sampai suudzon pada Allah, mencela takdir Allah. Ya, kemudian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan itu haram, tidak boleh. Nah, ketika berbahagia berlebihan, ya, bisa jadi seseorang pun lupa daratan. Ya, bisa jadi lupa dari syariat Allah. Bisa jadi dia lalai, ya, bisa jadi melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan. Oleh karenanya berusaha untuk ya senantiasa di atas perintah Allah dan Rasul-Nya. Ya. Maka itu kata beliau ya di penghujung buku kecil ini, nah ini buku yang sudah kita bahas kemarin ya.
Apa itu? Penulis mempersembahkan, itu berjudul apa? Berhari bersama Rasulullah SAW. Ya. Di sini penulis mempersembahkan beberapa untayan kalimat nasihat yang sangat penting bagi kita semuanya. Ini bagi penulis secara khusus dan bagi kita semuanya. Saudaraku, simalah dengan baik nasihat ringkas ini, ambillah pelajaran darinya, dan berusahalah memperhatikan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah senantiasa melindungi diri kita semuanya. Allahumma amin. Adapun yang pertama adalah melepas Ramadan dan menyambut hari raya dengan bermaksiat. Nah, ini tidak boleh, ya. Ini haram. Jadi hati-hati. Perlu engkau ketahui saudaraku, sebagian orang begitu gembira dengan kehadiran hari raya, dan ini adalah wajar. Ya. Kita bahagia, kita senang. Ya. Dan Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang berpuasa, lisaimi farhatan, orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama adalah indah fitrihi, ketika dia berbuka atau ketika berhari raya. Ya. Itu bahagia, wajar, kita senang, bahagia. Ya, hanya saja namun yang tidak wajar ketika sebagian dari mereka berpesta dengan benda-benda yang diharamkan atau dengan perbuatan-perbuatan yang diharamkan ya di dalam Islam. Ya, sebagian dari mereka minum minuman keras, ya, ada yang ganja, nyimeng, kembali mengubar syahwat, ya, dan perbuatan haram yang lainnya yang jelas tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian tidak menjaga salat 5 waktu, ya. Sebagian mungkin mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik, ya, yang dia tahan di bulan Ramadan, selepas itu kembali lagi. Sebagaimana terkadang ya di tempat-tempat yang tidak baik, ya, tempat-tempat dari orang-orang apa yang menjajakan dirinya, ketika di bulan Ramadan ingat ya. Tapi selepas dari bulan Ramadan kerja lagi. Ini naudzubillah. Semestinya jadikan momen Ramadan sebagai waktu untuk tobat yang kemudian selanjutnya ya jangan diulangi lagi ya. Tobat nasuha pada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan naudzubillah ketika seseorang ya di bulan Ramadan dia meninggalkan, tapi ketika datang Idul Fitri atau sebelum datangnya Idul Fitri atau sebelum selesainya Ramadan dia meniatkan untuk berbuat kemaksiatan ya. Nah, ini tentu keburukan dan tanda keburukan. Oleh karenanya kita berusaha untuk menjaga amal ya. Kita mohon kepada Allah agar diterima, kemudian menjaga ya jangan sampai terjerumus ke dalam dosa ya. Jangan diniatkan ya. Nah, ini penting bagi kita. Saudaraku, jangan sampai dirimu menjadi seperti mereka. Tinggalkanlah ya, perbuatan tidak baik tersebut dan jauhilah orang-orang seperti mereka. Berhati-hatilah sebab keburukan dapat menular dan kemaksiatan begitu cepat dapat menyebar. Hanya pada Allah semata kita memohon pertolongan. Iya, ya, akhlak yang buruk, kemaksiatan, keburukan, ya, akhlak yang tercela itu dapat menular. Maka itu kita hendaknya berhati-hati. Baik, ini yang pertama. Jadi tetap di atas jalur, baik bahagia atau sedih, senantiasa di atas jalur. Baik dalam keadaan lapang, luang, atau sempit, atau duka, atau di tengah wabah COVID-19 ini, ya, maka kita pun tetap berusaha untuk di atas jalurnya, di atas tuntunan ya, yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ketika berbahagia, bersyukur. Ketika mendapatkan kenikmatan, bersyukur. Ketika mendapatkan musibah, sesuatu yang menyesakan hati, maka bersabar. Itu sifat muslim, sikap muslim. Selanjutnya yang kedua, begadang pada malam hari raya tanpa ada faedah. Saudaraku, termasuk hal yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW, ya, bila seorang muslim menghabiskan malam hari raya dengan begadang tanpa faedah dan kepentingan. Engkau menghidupkannya dengan ngobrol ke sana kemari, ya, main gaplay atau kartu atau ngegosip, ya, ngobrol ngalor ngidul, dan kesibukan yang tidak ada faedah yang lainnya, ya, tidak berfaedah yang lainnya, hal-hal yang lain, ya, yang selain dari yang disebutkan tadi. Ini kalau tidak ada kepentingan maka dihindari. Abu Barzah Al-Aslami rahimahullah, ya, beliau berkata, itu bukan rahimahullah ya, radhiyallahu anhu yang benar, ini seorang sahabat ya. Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, dahulu beliau yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum Isya dan obrolan setelahnya. Ya, tidur sebelum Isya dibenci. Ataupun mengobrol ya, setelah Isya itu juga dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Ketahuilah saudaraku, jika seorang menghabiskan waktu untuk hal mubah, maka dia khawatirkan dapat menyeret kepada hal yang haram. Lantas bagaimana bila ia menghabiskan waktu yang ada untuk hal yang haram? Sekiranya waktu yang ada dimanfaatkan untuk membaca Al-Quran, berzikir pada Allah, membaca buku agama, dan hal bermanfaat lainnya, maka itu adalah kebaikan dan ibadah mulia. Ya, untuk menuntut ilmu, ya, atau hal yang bermanfaat yang lainnya lah. Maka itu kebaikan.
Ya, bila tidak demikian, maka segeralah istirahat. Atau esok hari engkau dan kaum muslimin yang lainnya akan bersiap-siap melaksanakan sholat hari raya bersama-sama. Meskipun di masa pandemi COVID-19 ini, ya kita sholat di rumah kita masing-masing, sebagaimana yang kita ketahui bersama. Ya. Bila ada seorang sengaja begadang dengan alasan bahwa menghidupkan malam hari raya merupakan ibadah mulia, maka ketahuilah hadis yang menjelaskan tentang itu adalah hadis palsu, maudhu'. Ya. Hadis yang maudhu'. Ya. Dengan kata lain, itu bukanlah hadis dari Rasulullah SAW. Ya, ini saya catat di bawahnya. Ya, ternyata ada sebuah hadis yang berbunyi man ahya lailatul fitri wal adha lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Ya. Siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri dan Idul Adha, niscaya hatinya tidak akan mati pada hari matinya hati-hati yang lainnya. Nah, ini ternyata ya, ada hadis seperti ini, tapi ini adalah hadis yang palsu. Dengan kata lain, bukan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, intinya kalau ada kepentingan silakan. Ya, seperti ambil zakat. Ya, sebagian ingat saya kalau di kampung mereka begadang sampai berapa jam. Kita dulu pernah bantu mereka ya, bagi-bagi zakat Idul Fitri. Ya, ada yang bagi hadiah dan sebagainya. Ya, itu mereka seperti menakar beras, kemudian membagi keliling. Nah, itu tentu sampai malam. Ya, sampai malam, bahkan mendekati tengah malam kalau tidak salah ya. Yang tidak sepatutnya seperti sebagian orang apa nongkrong di tengah jalan tidak ada faedahnya ya. Atau demikian pula banyaklah gambaran-gambar seperti itu, termasuk dari kebiasaan yang tidak sepatutnya yang dilakukan oleh sebagian dari kaum muslimin, yaitu takbir keliling. Ini juga ya banyak menjadi masalah ya. Takbir keliling ini muskilah ya. Kalau zaman saya dulu ya waktu SD atau SMP, seingat saya itu ketika takbir keliling apa yang didapat ya malah inginnya ribut sama yang lainnya ya. Bahkan di sebagian kota malah jadikan bahan tawuran ya. Nah, itu adalah keburukan tentu ya. Baik, kemudian yang ketiga ya. Di antara nasihat juga adalah ya berjabat tangan dengan wanita asing ya, bukan mahramnya. Ini bagaimana hukumnya, ini tidak diperbolehkan ya. Tahulah saudaraku, di dalam Islam seorang laki-laki tidak diperkenankan berjabat tangan dengan wanita asing yang tidak halal baginya untuk berjabat tangan ya. Nabi SAW dahulu mengabarkan bahwa beliau tidak berjabat tangan dengan wanita ya. Bahkan beliau menjelaskan sekiranya kepala seorang ditusuk dengan besi ya, itu lebih baik daripada ia menyentuh wanita yang tidak halal baginya ya. Nabi SAW mengatakan inilah usafihun nisa, sungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan wanita ya. Di hadis yang lainnya beliau mengatakan li'an la an yut'ana fi ra'si rajulin bi mikhyatin min hadidin khair lahu min an yamassa imra'atan la tahilla lahu ya. Sungguh sekiranya kepala seorang ditusuk dengan jarum besi itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya ya. Oleh karena itu hendaknya hari raya mulia ini tidak kita nodai dengan kemaksiatan seperti ini. Ini yang sangat disayangkan, memang banyak dari kaum muslimin ya termasuk di Indonesia yang belum memahaminya. Padahal ini adalah cara ya Islam membuat seperti ini untuk memuliakan wanita ya. Bahwa wanita tidak sepatutnya disentuh oleh orang yang belum halal baginya, kecuali oleh mahramnya atau oleh suaminya ya. Nah, ini benar-benar wanita di dalam Islam dijaga, benar-benar dimuliakan ya. Oleh karenanya ketika ada orang yang bukan mahram ya, laki-laki atau wanita, hendaknya dihindari. Dan di antara, kalau kita bahas ini nanti akan panjang ya masalah mahram ya. Dan ini perlu tema khusus ya. Namun secara singkat ya, perlu disampaikan di antara kesalahan atau hal yang terkadang tidak tahu banyak orang ya, adalah mereka berjabat tangan dengan sepupu ya. Atau demikian pula adik atau kakak ipar. Ya, itu bukan mahram ya, tentu saja yang lawan jenis ya. Ya, sepupu yang lawan jenis ini juga bukan mahram ya, sehingga tidak diperbolehkan. Atau demikian pula suami atau istri, bibi atau paman ya. Suami bibi atau istri paman ya. Paman kita seandainya contohnya saya laki-laki, bibi saya mahram ya, maka saya berjabat tangan dengan bibi tidak mengapa. Nah, kemudian contohnya saya punya paman, istri dari paman itu bukan mahram bagi saya ya. Kemudian anaknya paman atau anaknya bibi
ya, itu juga bukan mahram, ya, sehingga tidak boleh berjabat tangan, ya, saya tidak boleh berjabat tangan dengan mereka, ya. Atau demikian pula sebagian mengira kalau sudah orang yang sudah nenek-nenek, ya sudah tua, atau mungkin yang bisa jadi kita tidak hasal dengan mereka pun dikatakan boleh berjabat tangan, ya sama saya, tidak diperbolehkan juga, ya. Ini tidak diperbolehkan juga. Oleh karenanya para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, hendaknya kita berusaha untuk menerapkan, ya, bahwa di dalam Islam tidak diperbolehkan berjabat tangan dengan, ya, laki-laki tidak boleh berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya. Demikian pula sebaliknya. Oleh karenanya kemudian nasihat selanjutnya adalah berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya atau bercampur baur antara laki-laki dan wanita, ya. Ini kalau memang bisa dihindari alhamdulillah. Namun terkadang di tengah-tengah kita ada hal-hal yang sulit dihindari. Ya sudah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampu kita. Saudaraku, hendaknya seorang laki-laki tidak berduaan dengan wanita yang belum halal baginya, ya. Sebab itu termasuk perbuatan yang dapat menyeret kepada dosa besar, yaitu perzinaan. Dan Allah telah menasihati kita agar tidak mendekati perzinaan. Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian mendekati perzinaan, karena sungguhnya perzinaan itu merupakan perbuatan keji dan keburukan. Ya, mendekati saja tidak boleh, ya, apalagi sampai melakukannya. Na'udzubillah min dzalik. Mendekati saja tidak diperbolehkan. Ya. Subhanallah, ini merupakan nasihat dari Allah yang begitu indah, yang menunjukkan perhatiannya kepada kita umat Islam. Ya. Selain itu, tatkala dua sejoli yang belum halal berduaan, maka setan akan menjadi pihak ketiganya. Ya, sudikah dirimu mengundang setan untuk menjerumuskan dirimu ke dalam kubang kemaksiatan? Ya. Rasulullah SAW mengatakan, ya, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana tsalitsahuma syaiton. Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita, melainkan setan pasti menjadi pihak ketiganya. Hadis sahih riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Nah, ini demikian pula hendaknya kita pun menghindari, ya. Meskipun sekedar berduaan dengan saudari ipar, nah ini bagi laki-laki, atau saudara ipar bagi perempuan, ya. Maka hendaknya itu engkau hindari, karena saudari ipar, ya, itu tidak halal bagimu, dan berduaan dengannya dapat menyeret pada keburukan. Ya, tak jarang kita mendengar perbuatan keji yang terjadi antara seorang laki-laki dengan saudari iparnya, atau sebaliknya, ya, perempuan dengan iparnya. Ya, terkadang, ya, sebagaimana terkadang kita mendengar hubungan haram yang dilakukan oleh seorang wanita dengan saudara iparnya. Ini kebalikannya. Ya, hanya kepada Allah semata kita mohon pertolongan. Ya, maka itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menasihati kita, ya, dari hal tersebut. Ya, beliau bersabda, "Iyyakum wad-dukhul 'alan nisa." Janganlah kalian bercampur baur dengan wanita. Faqala rajulun minal ansar, kemudian ada seorang laki-laki dari kaum Ansar, ya, bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa ra'aital hamwa?" Bagaimana dengan ipar? Ya. Qala al-hamu al-maut. Ya. Beliau mengatakan bahwasanya ipar adalah maut, ya. Ipar adalah maut, ya, menunjukkan bahwasanya, ya, berduaan dengan ipar, ya, itu tidak diperbolehkan. Itu bisa membawa pada kebinasaan, ya, keburukan. Ya, itu adalah berduaan dengan selain mahram, ya, adalah dosa, ya, yang bisa membawa kepada dosa-dosa yang lainnya. Dan kemudian wanita keluar rumah dengan menampakkan aurat dan mengenakan minyak wangi. Nah, ini juga realita yang banyak di tengah kita kaum muslimin, ya, di mana para wanita, ya, ibu-ibu atau mbak-mbaknya itu banyak yang belum paham bahwasanya menutupi aurat itu hukumnya wajib. Oleh karenanya sungguh berat, ya, sungguh berat tugas kita semuanya, dan ini bukan khusus para dai atau ustadz atau ulama saja, termasuk kita anggota keluarga, orang tua, ya, atau mungkin anak, ya, yang sudah tahu, sudah mendapatkan hidayah bahwa saya ini tidak diperbolehkan, ya. Nah, ini bertugas apa, mengingatkan mereka untuk menutupi auratnya, dan wanita itu adalah semuanya aurat, ya, dari seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali apa, muka dan kedua telapak tangan. Bahkan tidak sedikit dari ulama, ya, termasuk ulama-ulama di Arab Saudi di sini, ya, mewajibkan untuk muka itu untuk ditutup, ya, dengan niqab atau dengan burqa, ya, dengan cadar atau dengan purdah, ya. Nah, ini
umumnya yang disampaikan oleh mereka. Ya, meskipun untuk masalah cadar itu hukumnya wajib atau sunnah atau sekedar afdol, ini tentu tidak lepas dari khilaf. Tapi untuk menutupi rambut, ya ini sepakat. Ya. Lengan sepakat. Nah, hati-hati juga terkadang ya, wanita tampak lengannya. Nah, ini aurat, ya, lengan termasuk aurat. Adapun telapak tangan, ya, pergelangan tangan ke bawah dari telapak tangan, maka ini bukan. Ya. Kalau ketika ditutupi, maka itu adalah kebaikan baginya. Ya, benar-benar dia tutupi semuanya dan tidak ditampakkan kecuali hanya kepada mahramnya saja. Maka itu para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, termasuk kita-kita yang di sini, ya, terus terang, ya, kita kaum muslimin di Indonesia itu adalah negara Islam dengan jumlah penduduk yang terbanyak di seluruh dunia. Sebagian dari kita datang ke sini, alhamdulillah ini adalah nikmat dari Allah. Ya. Begitu dekat dengan Baitul Haram, dengan Ka'bah, dengan Makkah, dengan Madinah, dua kota suci. Ya. Dan perlu diketahui para jamaah, teman-teman kita yang kerja di negara Teluk ini, yang selain dari Arab Saudi, ya, mereka itu iri, tanda kutip, ya, iri dengan kita yang ada di dalam sini. Entah mereka yang di Qatar, di Kuwait, di Emirat, di Yordan, ya, atau di Syria, atau negeri-negeri, atau mungkin di Yaman dan sekitarnya. Mereka tidak mudah masuk ke sini, ya. Mereka tidak mudah masuk ke sini. Untuk mendapatkan tasrih untuk umrah itu pun bisa jadi tidak mudah. Ya, bahkan sebagian yang sudah lama di negara-negara tetangga, ya, tapi mereka tidak bisa haji juga. Ya, ada berbeda dengan kita di sini, alhamdulillah dekat dengan banyak para ulama, ya. Dua kota suci, umroh haji, ya, itu pun mudah juga, ya. Hanya saya yang sangat disayangkan kesempatan ini tidak dimanfaatkan dengan baik, ya. Termasuk para wanitanya, ya. Saya itu terkadang malu sendiri ketika melihat, ya, ketika keluar pergi ke belanja di supermarket di sini, kemudian mungkin ada tampak orang-orang seperti orang Asia setelah mendekat bahasa Indonesia, tapi dengan tanpa mengenakan penutup kepala, tidak mengenakan kerudung saja tidak, apalagi jilbab, ya. Saya sendiri malu, ya. Dan di satu sisi itu adalah tugas saya juga sebenarnya untuk mengingatkan, tapi saya malu dulu sudah. Malunya karena apa, ya Allah, ini sebenarnya sampai sini ini kesempatan untuk mendekatkan diri pada Allah, ya, untuk belajar ilmu syar'i, ya. Tapi jauh-jauh seperti ini ternyata tidak berubah, ya. Ya, terkadang mohon maaf sebagian rambutnya yang berwarna-warni pun ditampakkan, ya. Ini tidak sepatutnya seperti ini, ya. Dan sebagian lagi ketika dari Indonesia mengenakan pakaian biasa sampai sini baru dia tutup dengan abaya, ya. Ini kesalahan, ya, kesalahan. Apalagi mungkin sebagian dari ibu-ibu di Indonesia yang menikah dengan orang-orang di sini, ini kesempatan emas untuk menuntut ilmu, ya. Sangat disayangkan ketika sudah punya keluarga di sini, orang pribumi sini, yang kemudian ternyata masalah seperti ini pun tidak paham. Ini kan sangat disayangkan, ya. Dan ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya, ya, bantulah suami, ya, demikian pula termasuk membantu diri kita sendiri, ya, untuk para wanitanya, para ummahat ataupun para akhwatnya, ya, dengan menutupi diri, ya. Bahwasanya semua wanita, ya, anggota tubuhnya itu adalah aurat, ya, kecuali muka dan kedua telapak tangan, ya. Benar-benar dijaga, ya. Karena ini adalah kemuliaan bagi wanita. Allah sudah muliakan, ya. Kalau orang-orang jahiliyah dahulu itu paling sekedar sufur. Sufur itu ya berarti muka saja yang dibuka, ya. Sebagian dari mereka seperti itu. Nah, kita kaum muslimin malah mengikuti budaya-budaya barat, ya, mengikuti orang-orang yang buka-bukaan, dan sebagian mereka mengatakan bahwasanya dengan menanggalkan pakaian hijab syar'i itu adalah kemajuan, ya, itu adalah kemajuan, maka itu tidak benar. Sekiranya itu adalah kemajuan, ya, tentu hewan, ya, itu tidak berpakaian, ya, itu paling maju, ya. Itu menunjukkan bahwa manusia diarahkan ke sana, ya. Intinya supaya manusia meninggalkan Islam itu sendiri, identitas dari kaum kaum muslimin itu sendiri. Ya, oleh karenanya orang-orang kufar ya tidak suka ketika kaum muslimin itu benar-benar menjalankan syariat Islam.
Oleh karenanya kita perhatikan negara Saudi ini adalah ya mungkin satu-satunya dibanding dengan negara yang lainnya yang benar-benar menerapkan syariat Islam. Sehingga dari musuh-musuh Islam semuanya ditujukan bedilnya, senjatanya, ya, baik senjata dengan syubhat, kerancuan, hoax, kabar hoax dan sebagainya ditujukan ke sini, semuanya ditujukan ke Arab Saudi di sini. Ya, entah itu orang Iran dari Syiah Rafidhah, demikian pula orang-orang Yahudi, orang Nasara, sebagian kaum muslimin itu sendiri, ya termasuk orang ateis dan orang komunis, ya. Maka ya senjata semuanya itu diarahkan ke Arab Saudi karena Arab Saudi ingin benar-benar menerapkan syariat Islam yang sesungguhnya, ya. Baik, kita baca untuk poin yang kelima. Wanita keluar rumah dengan menampakkan aurat dan mengenakan minyak wangi, ya. Untuk saudariku muslimah, hendaknya engkau bangga dengan pakaian yang telah dinasihatkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat menjaga kehormatan dirimu. Hendaknya engkau menutupi auratmu dari pandangan laki-laki yang bukan mahram. Ya. Tutupilah tubuhmu dengan pakaian syar'i dan rambutmu dengan hijab. Ya. Karena seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali muka dan kedua telapak tangan. Dengarkanlah sejenak nasihat Rabbmu untuk dirimu. Ya. Dia berfirman, ya Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima." Wahai Nabi, Allah berkata pada Nabi, wahai Nabi, katakanlah pada istri-istrimu, ya, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, ya, kaum muslimin, seluruhnya, para wanitanya. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka tidak mudah lebih mudah untuk dikenal, ya. Karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini dibalik perintah ini, ya, Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Kasih Sayang. Ya. Ini termasuk bentuk kasih sayang, termasuk bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Ya, untuk wanita-wanita yang beriman, ya. Tutup dengan hijab yang syar'i, ya. Baik, ini untuk pakaian, ya, secara singkat. Kemudian berkenaan dengan minyak wangi bagi wanita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam sabda beliau, "Ayyu mamra'atin ista'tarat fa marrat ala qaumin liyajidu rihaha fa yazaniyah." Ya, ini sudah kita baca kemarin juga, ya, hadisnya. Wanita mana saja yang memakai minyak wangi lalu melewati suatu kaum agar mereka mencium baunya, maka ia telah berzina, ya. Termasuk jenis, ya, berzina ternyata disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya ada sebuah hadis, ya, bahwa minyak wangi wanita itu, parfum wanita itu tampak wanginya, tapi rendah baunya. Ya. Kalau laki-laki tidak tampak, saya ulangi, tampak warnanya. Kalau untuk perempuan, ya, dia warnanya tampak, tapi wanginya, ya, tidak kuat, ya, sehingga tidak bisa memfitnah laki-laki. Adapun laki-laki, ya, maka dia minyak wanginya itu tidak berwarna, ya, namun kuat baunya, ya. Dan sekiranya wanita mengenakan minyak wangi di rumah, maka itu yang terbaik, ya. Dan ketika keluar maka hendaknya dihindari, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga para wanita muslimah dari berbagai macam kemaksiatan dan kerusakan. Allahumma amin, ya. Dan satu hal, hendaknya yang ada akhlak pada kita kaum mukminin secara umum, terkhusus seorang wanita adalah apa? Al-haya, ya. Rasul mengatakan al-haya minal iman, bahwasanya rasa malu, ya, al-haya itu malu, itu adalah sebagian dari keimanan, ya. Sekiranya rasa malu ini hilang dari wanita, ya sudah, dia akan melakukan hal-hal yang, ya, di luar batas kewajaran, ya. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau engkau tak punya malu, tak tahu malu, silahkan berbuat sesukamu, ya. Ini tentu saja, ya, di antara maknanya adalah ancaman, ya, bagi orang yang tidak malu berbuat hal-hal yang tidak sepatutnya. Hendaknya kita memiliki akhlak yang malu ini, ya, karena rasa malu, sifat malu ini tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Tapi kemudian yang keenam, mengkhususkan ziarah kubur pada hari raya. Ini bagaimana hukumnya? Saudaraku, ya, ziarah kubur merupakan ibadah mulia yang dapat melembutkan hati dan mengingatkan diri dari kematian dan kampung akhirat, ya. Ulama menjelaskan bahwa ziarah kubur bisa dikerjakan kapan saja, tanpa mengkhususkan hari tertentu, lebih mulia dan lebih hafdal daripada hari yang lainnya. Maka itu, ya, kita tidak memperkenankan
yang mengkhususkan hari-hari tertentu untuk berziarah dengan keyakinan bahwa ziarah pada hari tersebut adalah lebih mulia dan lebih utama dibanding hari-hari yang lainnya. Termasuk dalam hal ini, ya, mengkhususkan ziarah kubur seperti pada hari Jumat, ya, awal Ramadan atau hari raya Lebaran, ya. Itu secara asalnya tidak ada petunjuk dari syariat Islam, ya. Sekiranya hal tersebut baik, ini saya telah disampaikan oleh lisan mulia Nabi kita Nabi Muhammad SAW atau dilakukan oleh beliau atau dilakukan oleh para sahabatnya. Dan perlu digarisbawahi ini bukan untuk melarang ziarah kubur, lah, tidak. Ziarah kubur disyariatkan, ya. Yang dikhususkan di sini adalah masalah mengkhususkan hari tertentu lebih mulia untuk ziarah kubur dibanding hari-hari yang lainnya, ya. Ziarah kubur kapan saja boleh, ya. Seseorang mungkin ketika dia mudiknya bertepatan dengan Ramadan atau bertepatan dengan hari raya. Ya, kemudian dia pada hari raya pertama atau kedua atau ketiga dia saatnya untuk ziarah. Ya, mungkin di antara anggota keluarganya atau ayah atau ibunya sudah meninggal dunia. Dan dia tidak niatnya untuk mengkhususkan maka tidak mengapa. Ya. Karena dia bertepatan dengan pas mudiknya pada saat itu. Adapun ketika dikhususkan dan kemudian dengan keyakinan demikian maka tidak ada ketentuan, tidak ada keterangan dari Rasulullah SAW. Oleh karenanya nanti, ya, sebagaimana contohnya sholat disyariatkan. Ya. Tapi kalau tata caranya tidak sesuai dengan tuntunan, rokaatnya, ya, tidak sesuai dengan tuntunan, waktunya tidak sesuai dengan tuntunan, ya berarti sholat ini tertolak. Ya. Oleh karenanya ziarah kubur sepanjang waktu kapan saja tidak mengapa, ya, tapi jangan dikhususkan, jangan diyakini kemudian bahwasanya hari ini lebih mulia daripada hari ini dan seterusnya. Tidak ada keterangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Jibrin rahimahullah mengatakan, ya, suatu ketika beliau ditanya, apakah disunahkan ziarah kubur dan mengucapkan salam kepada ahli kubur pada hari raya? Beliau menjawab, ya, tidak ada dalil sahih, tidak ada dalil sahih yang mengkhususkan ini, ya, ziarah pada hari tersebut. Riwayat yang menganjurkan ziarah kubur pada setiap Jumat atau Sabtu dan bahwasanya ahli kubur mendengar para peziarah membalas salam dan sebagainya, ya, tidak ada satupun yang sahih. Pada dasarnya ziarah kubur disyariatkan untuk mengingat akhirat dan mendoakan si mayit tanpa ada penentuan waktunya. Jadi kapan saja. Ya, yang tidak boleh tadi adalah dikhususkan yang kemudian diyakini dengan keyakinan-keyakinan tertentu, ya. Termasuk sebagian dari kaum muslimin ketika orang tua sudah meninggal dunia kemudian mau menikah, ya, izin dia ke orang tuanya, bapak ibu besok saya mau nikah, ini pun tidak ada syariat seperti itu, ya. Tidak ada syariat seperti itu. Tidak ada izin kepada orang yang sudah meninggal dunia, ya tidak bisa izin, ya. Orang yang meninggal dunia tidak bisa kita izin kepadanya, ya. Baik. Jadi orang yang meninggal dunia itu yang diperlukan apa? Adalah doa dari kita, ya. Doa dari kita. Dan butuhnya kita kepada ziarah kubur adalah untuk apa? Mengingat kematian, untuk mengingat kampung akhirat tanpa dikhususkan waktu-waktu tertentu. Kapan saja boleh. Baik, kemudian poin yang ketujuh, nasihat selanjutnya adalah berlebihan dan bersifat boros dalam berbelanja. Ya. Saudaraku, berlebihan atau melampaui batas dan bersifat boros dalam berbelanja merupakan perkara yang diharamkan di dalam Islam. Ya. Entah itu dalam belanja makanan, minuman, pakaian, atau yang lainnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menasihati kita agar tidak berlebih-lebihan. Allah berfirman, "Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Dan janganlah kalian berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ya, sekiranya seseorang, ya, dia apa namanya yang sekiranya seseorang dia kurang dalam berinfak atau berlebih-lebihan dalam berinfak itu pun tidak baik, ya. Yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kana baina dzalika sabila, di tengah-tengah, ya, antara berlebih-lebihan ataupun kikir, pelit, ya, tapi di tengah-tengah, ya. Setelah hajat untuk keluarganya, kebutuhan keluarganya, nafkah dan sebagainya tercukupi, ya, kemudian dia bersedekah, ya, maka itu adalah kebaikan. Maka itu adalah kebaikan. Tapi ketika berlebih-lebihan sampai sampai apa? Dalam kebaikan padahal berinfak, ya, bersedekah, memberi hadiah orang, itu adalah kebaikan. Tapi kalau sampai berlebihan sehingga keluarganya tidak diperhatikan, ya ini tentu kesalahan. Yang wajib dijaga, yang wajib diperhatikan adalah keluarga. Nafkah, infak diberikan kepada keluarga. Ya, kalau ada kelebihan kemudian diberikan kepada orang lain. Ya. Ya, ini sebagaimana kita baca, sebagaimana dia juga, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita agar tidak bersifat boros. Allah berfirman, ya, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Ya.
Dan janganlah kalian menghambur-hamburkan harta ya, secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu sangat ingkar terhadap Rabb-nya, terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak berhenti di situ saja saudaraku, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun telah mengingatkan bahwa perkara harta tidak berhenti hanya di dunia, namun akan dimintai pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Setiap kita akan ditanya dari mana mendapatkan harta tersebut dan untuk apa harta tersebut dibelanjakan. Ini berbeda dengan yang lainnya. Ya, berkaitan dengan masalah amalnya, berkaitan dengan masalah umurnya atau usianya. Ya. Untuk masalah harta akan ada dua pertanyaan di situ, dari mana dan untuk apa. Ya. Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba' wa an malihi, ya, kemudian wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Ya, kedua kaki anak Adam manusia ya, tidak akan bergeser pada hari kiamat hingga dia ditanya tentang 4 hal ya. Di antaranya tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan untuk apa ia belanjakan. Ini ditanya 2 hal untuk masalah harta. Adapun yang lainnya hanya ditanya satu ya. Oleh karenanya hendaknya kita ya berusaha untuk tepat dalam mengeluarkan harta, tidak boros ya. Makanan berlebihan tidak baik ya, beli pakaian berlebihan tidak baik, beli sepatu berlebihan juga tidak baik, beli apalagi yang berlebihan maka tidak baik ya. Berusaha hendaknya hemat ya. Maka itu saudaraku, pandai-pandailah mengatur harta, bukan hanya pada saat menjelang hari raya atau pada hari raya, namun juga pada hari-hari yang lainnya ya. Pergunakan harta tersebut dengan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang bermanfaat ya. Kalau memang bermanfaat setelah kebutuhan dirinya dan keluarganya terpenuhi ya, atau dengan kata lain setelah hak-hak wajibnya terpenuhi, maka silahkan, tidak mengapa ya. Baik, kemudian poin yang ke-8, nasihat yang ke-8, kurang perhatian dengan sholat wajib 5 waktu. Di antara perkara menyedihkan yang tak sedikit dari kaum muslimin yang masih mengerjakannya ialah kurang perhatian dengan sholat 5 waktu. Padahal sholat 5 waktu hukumnya wajib ya. Barang siapa yang mengingkari kewajibannya maka dapat mengeluarkan dirinya dari Islam ya. Tidak boleh kita mengingkari kewajibannya ya. Selain itu, salat 5 waktu merupakan rukun Islam yang wajib ditunaikan. Demikian pula termasuk wasiat akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal dunia. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salah wa ma malakat aymanukum. Ya, jagalah oleh kalian salat, jagalah oleh kalian salat ya. Dan berbuat baiklah kepada para budak-budak kalian. Itu wasiat-wasiat terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Oleh karenanya sungguh merugi seorang hamba yang kurang memperhatikan salat wajib 5 waktu. Ini kerugian yang nyata, kerugian yang jelas ya. Anehnya sebagian dari kaum muslimin ya rajin mengerjakan salat tarawih sebagaimana mereka antusias ikut melaksanakan salat Id, padahal kedua salat tersebut hukumnya sunnah ya. Untuk salat Id memang ada khilaf di antara ulama ya, sudah kita sampaikan, sebagian mengatakan hukumnya apa? Wajib. Ya, namun jumhur mengatakan hukumnya adalah sunnah. Ya, sementara itu mereka kurang memperhatikan salat lima waktu yang hukumnya adalah wajib, bahkan rukun yang harus dikerjakan, dan tidak ada ibadah seperti sholat ini. Ibadah-ibadah yang lainnya ketika ada udzur maka gugur kewajiban. Adapun sholat ini gugur atau nanti ada bisa diqadha di lain waktu. Adapun sholat ini ya tidak ada istilahnya gugur. Ya. Dia sakit tetap wajib sholat tapi semampunya. Dia safar tetap wajib sholat tapi semampunya. Ya, kecuali kalau mungkin seperti wanita yang berhalangan, kemudian gugur kewajiban, ini perkara lain karena ada udzur syar'i di situ. Ya. Dan bahkan di satu sisi itu adalah rahmat bagi Allah bagi wanita, di mana bagi wanita yang dia berhalangan atau haid ya tidak ada kewajiban mengqadha salat sebagaimana ada kewajiban mengqadha Ramadan ya. Nah, jadi salat adalah kewajiban yang luar biasa. Jangan meremehkan perkara salat. Oleh karena para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, yang pertama kali nanti akan dihisab pada hari kiamat dari amalan seorang hamba adalah salat ya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan kita ya, yang untuk keluarga kita adalah agar kita perintahkan mereka untuk salat ya. Urusan rezeki Allah yang menanggungnya. Ajari mereka salat yang baik ya, ingatkan mereka salat yang bagus, yang baik ya. Dan dengan demikian maka itu adalah
kebaikan ya. Kalau kita benar-benar menjaga sholat ya, maka insya Allah amalan-amalan yang lainnya pun akan baik pula. Ya. Baik. Tak jarang kita dapati sebagian mereka atau tak jarang kita dapati sebagian mereka begadang pada malam hari raya, namun sesaat menjelang masuknya waktu fajar mereka tertidur pulas. Ya, tidaklah bangun melainkan menjelang pelaksanaan sholat hari raya. Itu pun jika mereka bangun dan hadir. Bisa jadi lewat. Ya. Bisa jadi tidaklah mereka bangun melainkan mendekati sholat zuhur. Jika azan zuhur dikumandangkan, mereka bangun untuk mandi, lalu melakukan aktivitas sehari-hari. Ternyata mereka tidak pergi ke masjid atau minimal menggelar sajadah di rumah untuk melaksanakan sholat zuhur. Mereka lupa atau pura-pura lupa atau sengaja melupakannya. Kayaknya yang ketiga, ya. Hanya kepada Allah semata kita memohon pertolongan. Ya, apalagi seperti di masa pandemi sekarang ini ya orang yang malas ya kelihatan benar nanti malasnya karena tidak ada yang dia hanya di rumahnya saja, tidak ada yang tahu ya, tidak ada yang tahu. Sehingga mungkin bermalas-malasan bisa jadi meninggalkan sholat, naudzubillah ya sudah akan bisa jadi akan tampak aslinya. Namun ketika seorang mengambil pelajaran dengan wabah Covid ini ya itu adalah kebaikan. Alhamdulillah ya ketika dia bisa mengambil pelajaran darinya. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk senantiasa istiqomah dalam melaksanakan salat 5 waktu dan membukakan hati sebagian saudara kita yang masih kurang perhatian dengannya. Ya semoga hidayah Allah senantiasa bersama kita dan mereka. Allahumma amin. Ini banyak dari kaum muslimin yang kurang perhatian dengan salat ya, dengan puasa atau dengan rukun rukun Islam yang 5 itu. Ini yang sangat disayangkan sekali. Kuantitas banyak ya, kita ini jumlahnya banyak namun kualitas ya sangat-sangat minim. Ya, oleh karenanya Rasulullah SAW pun pernah menjelaskan tentang ini, ya, bahwasanya beliau mengatakan apa namanya umat-umat ini nanti akan berkumpul untuk siap-siap melahap kalian sebagaimana orang-orang berkumpul untuk siap apa menyantap makanannya. Kemudian sahabat berkata, apakah kita nanti pada saat itu kita jumlahnya sedikit? Ya, Rasul mengatakan bahkan pada saat itu nanti kalian jumlahnya banyak. Namun kalian seperti buih di lautan, ya. Jumlahnya banyak tapi mudah diombang-ambing ke sana kemari. Dan memang realita kaum muslimin ya karena tidak belajar Islam sehingga menganggap Islam yang benar itu adalah ekstrim ya, teroris atau dengan kata-kata yang lainnya ya. Sekiranya dia dapat hidayah maka akan malu dan sangat malu sekali ya. Yang kemudian akhirnya apa? Ketika dia jauh dari Islam, dari syariat, ya kemudian dengan mudah malah menyalahkan orang-orang yang berusaha untuk teguh di atas syariat. Ya. Ini yang realita yang ada di tengah kita. Atau sebagian orang Islam, ya mungkin belajar agama tapi punya kepentingan-kepentingan tertentu. Ya, entah itu urusan politik yang kotor yang tidak jelas, ya, atau mungkin urusan perut atau urusan UUD, ujung-ujungnya duit, ya, atau yang lainnya. Sehingga apa? Ya sudah mereka ketika giat untuk hal seperti itu untuk urusan dunia akan semakin jauh dari jalan yang lurus ya. Baik. Kemudian nasihat selanjutnya adalah berkaitan dengan masalah fenomena kembang api dan petasan atau mercon. Ya, ini kalau di sini ada tidak hari raya seperti ini ya. Tapi di antara kebiasaan yang digandrungi oleh sebagian kaum muslimin di Indonesia adalah menyalakan kembang api ya, dan petasan atau mercon. Ya. Dua benda tersebut biasa dinyalakan pada momen-momen tertentu seperti pada malam hari raya atau pada hari rayanya. Bahkan hal tersebut hampir merata di seluruh tanah air Indonesia. Ya, ini terkadang banyak yang melakukannya. Ya, sejak bulan Ramadan biasanya. Meskipun aparat pun sudah berusaha untuk apa? Memerangi lah istilahnya ya. Oleh karena itu ketika ada orang jualan ditangkap atau didenda atau yang lainnya, disita barang-barangnya. Ini sejak lama sudah dilakukan. Ini menunjukkan bahwasanya ya, tidak diperbolehkan juga ya. Kecuali mungkin dalam lingkup yang kecil atau mungkin karena sebab-sebab tertentu. Wallahu a'lam ya. Terlepas dari itu, ya, saudaraku seorang muslim tidaklah melontarkan sebuah kalimat atau melakukan sebuah perbuatan kecuali didasari oleh ilmu. Ya, demikian pula halnya dengan fenomena kembang api dan petasan atau mercon. Ya. Hendaknya kita menimbang-nimbang antara masalah dan mudaratnya. Bila lebih banyak mudaratnya maka sudah sepatutnya seorang muslim menjauhinya. Dan di sini ya, akan aku suguhkan beberapa pertimbangan sebelum engkau menyalakan dua benda tersebut. Pertama,
Jika dilihat dari kemaslahatan dari menyalakan dua benda tersebut, maka yang akan kita dapati hanyalah kepuasan diri, tidak lebih. Ya, tidak lebih dari itu. Jika ada seorang yang niatnya ingin menghibur orang lain, maka nyatanya tidak sedikit dari manusia yang terganggu. Ya, dengan kata lain tidak semuanya itu suka dengan hal tersebut. Ya, bahkan sebagian sangat terganggu dengannya. Ya, ketahuilah sekedar niat yang baik tidak cukup menjadi modal untuk menghibur orang lain. Namun hiburannya pun mesti sejalan dengan syariat atau tidak melanggarnya. Seperti menghiburnya dengan memberi hadiah, ya, membelikan buku agama dan sebagainya, itu menghibur yang syar'i. Ya, oleh karenanya ada suatu cerita, wallahu alam ini benar atau tidak, saya lupa-lupa ingat, bahwa ada seorang cucu yang bertanya kepada kakeknya, kakek, itu di situ ada orang, ya, itu sepatunya dia taruh di situ, nanti sepatunya akan saya ambil. Kemudian nanti kita lihat bagaimana kakek tua itu sepatunya ketika hilang, ya, orang itu ketika sepatunya kita ambil, kita lihat, nah, kemudian kita bisa tertawa-tertawa, ya, karena lucu. Ya, ini seperti keadaan seperti sekarang inilah, prank ini yang banyak merajalela di seluruh dunia sepertinya, ya. Nah, kemudian kata kakeknya, kalau kamu ingin menghibur orang itu jangan gitu caranya. Kakek punya cara yang lainnya. Coba letakkan ini beberapa keping uang ini di sepatunya, di dalam sepatunya. Yang kemudian nanti lihatlah bagaimana dia dengan hal tersebut dan kamu bisa membandingkan mana lebih bahagia perbuatan kamu tadi atau yang kedua ini. Nah, ini sekedar contoh. Tentu saja yang kedua ini lebih lebih menjadikan diri kita bahagia, ya. Dan ini yang sesuai dengan syar'i, ya. Orang itu ketika pergi kemudian kembali ke sepatunya untuk mengambil ternyata kaget, ya. Tentu saja dia akan kaget, "Oh, ada uang." Ya, kemudian setelah menoleh ke sana kemari tidak ada yang memilikinya. Ini menunjukkan ya itu hadiah untuk dirinya dan dia akan senang, ya. Dan itu yang syar'i, ya. Tidak seperti yang pertama tadi, sepatunya ketika diletakkan orangnya pergi malah diambil sepatunya, ketika kembali kemudian orang itu kebingungan, ya. Kakeknya atau anak ini bisa jadi dia terhibur dengan hal tersebut, ya. Tapi ini bukan hiburan yang syar'i, ya. Ini hiburan yang dibenci di dalam syariat, ya. Adapun yang kedua dengan cara tadi memberi uang, memberi hadiah secara sembunyi-sembunyi, maka itulah yang syar'i. Dengan kata lain, niat yang baik tidak cukup, ya, menjadikan suatu amalan itu adalah ibadah. Tapi amalan tersebut harus sesuai dengan tuntunan, ya. Kalau sekiranya niat itu cukup saja tapi tidak diperhatikan tuntunannya, maka kita tidak bisa menyalahkan para perampok yang merampok bank pada malam hari raya, ya, dengan niat untuk memberikan hadiah kepada anak dan istrinya, hadiah lebaran, ya. Niatnya kan baik tuh, bagus. Supaya anak-anaknya dapat diberi hadiah, istrinya juga dikasih hadiah, ya. Itu niatnya baik, tapi caranya apa? Merampok bank. Merampok bank termasuk dari mencuri, tentu saja diharamkan di dalam syariat Islam. Ya, oleh karena itu harus dua hal yang diperhatikan dalam masalah ibadah. Niat yang baik dan sesuai dengan tuntunan atau tidak melanggar syariat, ya, tidak melanggar syariat. Taib. Jadi ini cara menghibur yang syar'i. Taib. Kedua, sifat boros lebih dekat pada orang yang membelanjakan hartanya untuk membeli dua benda tersebut, sementara kepuasan yang ada hanya dalam hitungan detik, ya. Berapa detik sih itu kembang api atau mercon itu yang naik ke atas kemudian meledak, yang kemudian warna-warni, ya. Selanjutnya yang ada hanyalah bisa jadi menyesal, ya. Kalau itu uangnya sendiri yang diperoleh dengan sulit, dia akan menyesal, ya Allah, mending tak belikan beras dapat sekarung, ya. Karena telah mengeluarkan harta tidak sedikit untuk membelinya dan itu realitanya mahal, yang besar-besar satu lengan, ya, itu mahal, ya. Bayangkan satu buah kembang api atau petasan yang menyala tidak sampai 1 menit, harganya bisa mencapai ratusan ribu atau bahkan lebih dari itu. Kalau sekarang tidak tahu, ya, bisa jadi lebih mahal lagi, ya. Oleh karenanya dihindari, ini yang terbaik, ya. Ketiga, kedua benda tersebut berpotensi mengganggu orang lain, sementara seorang muslim tidak diperkenankan menyakiti muslim lainnya dengan perkataan atau perbuatan. Ya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya, muslim sejati adalah apabila kaum muslimin yang lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ya, ini yang berat, ya. Kita dituntut untuk berakhlak mulia dan untuk menjaga orang lain itu tidak mudah, ya. Oleh karenanya dengan diamnya kita itu tentu lebih baik, jauh lebih baik daripada melakukan hal semacam ini, ya. Dan ini adalah sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang keempat, tak jarang kedua benda tersebut, ya,
menelan korban, tidak sekedar luka ringan, bahkan beberapa kejadian membawa kepada cacat seumur hidup, seperti putus tangan atau kaki atau bahkan meninggal dunia. Saya kira mungkin sebagian teman-teman pernah melihat video-video yang tersebar viral mungkin beberapa tahun yang lalu ya. Setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu itu ada beberapa video yang terus didapatkan. Hanya saja untuk tahun ini mungkin karena ada wabah pandemi ini, wallahu alam, sepertinya tidak ada video-video seperti ini yang menjadikan cacat. Ya, ada yang kaki putus, tangan putus, ya, ada yang langsung geblak di situ, apa berbaring, ya wallahu alam meninggal dunia atau tidak. Nah, itu jelas ya adalah keburukan. Ya, kalau melihat video-video seperti itu mengerikan sekali. Ya, meskipun untuk petasan-petasan itu tentu skalanya atau apa namanya istilahnya bentuknya tentu lebih besar daripada yang biasa. Tidakkah peristiwa demi peristiwa tersebut menjadi pelajaran bagi kita? Ya, sebuah duri saja bila ada di jalan kaum muslimin, kita diperintahkan untuk menyingkirkan dan itu merupakan ibadah dan itu bagian dari keimanan, ya. Lantas bagaimana dengan benda berbahaya seperti petasan? Tentu saja lebih utama untuk disingkirkan dan dihindarkan dari jalan kaum muslimin. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, wa adnaha imatatul adza anit tariq, dan cabang keimanan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Duri, gangguan, ya, kayu, batu dan sebagainya itu ketika disingkirkan itu adalah kebaikan, itu adalah termasuk dari keimanan. Bahkan bahkan ada seorang ya dia mengguling-guling di surga karena apa? Karena dahulunya di dunia dia melihat ada batang kayu yang menghalangi orang berjalan, kemudian dia singkirkan. Ya. Nah, hal seperti ini, seperti petasan ini bisa mengganggu orang lain, mengganggu pejalan. Ya, apalagi kalau dulu zaman saya kecil ada namanya mercon Apollo ya, nggak tahu tempat-tempat yang lainnya, yang mana bisa terbang dan ini tidak diarahkan ke atas, tapi diarahkan seperti orang berperang. Ya. Ini mengerikan. Ini bisa mengenai orang, bisa mengenai matanya, mengenai tangannya, mengenai apa. Ya. Suaranya saja sudah mengganggu, lalu bagaimana ketika terkena fisik. Ya. Kemudian kelima, dua benda tersebut bukanlah dari kebiasaan dari kaum muslimin. Ya. Keduanya adalah kebiasaan dari orang-orang non-muslim. Api merupakan benda yang diagung-agungkan bahkan sampai dipertuhankan oleh orang-orang Majusi, ya, seperti mereka yang di Iran. Ya. Sementara Rasulullah SAW menjelaskan, siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk ke dalamnya. Ya. Jadi hati-hati dalam masalah ini. Ya. Kemudian keenam, petasan atau mercon merupakan benda yang dilarang oleh negara. Membeli dan menyalakannya berarti bentuk pembangkangan dan tidak taat pada pihak yang berwenang. Padahal peraturan mereka untuk kemaslahatan bersama yang mesti ditaati. Ya. Dan sudah disampaikan tadi, ternyata ada razia-razia tempat-tempat yang jual mercon atau kembang api, ya, yang kemudian ditahan, orangnya disita, ya, atau mungkin didenda. Intinya, ya, tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian ketujuh, dalam kaidah fikih dikatakan mudarat itu hendaknya dihilangkan, ya. Ad-dararu yuzal, bahwasanya mudarat, hal yang dapat mendatangkan mudarat itu dihindarkan, bukan didatangi. Ya, benda tersebut dapat menyebabkan datangnya mudarat, maka itu hendaknya disingkirkan dari tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk menjauhkan benda tersebut dari keluarga dan masyarakat kita. Anehnya sebagian orang itu ya, apalagi dengan masa kita diuji dengan fitnah apa ini kamera ini, orang-orang aneh-aneh di tengah-tengah kita itu, ya. Punya hobi-hobi yang mungkin dia puas ketika dilihat orang seperti itu, tapi itu adalah sesuatu yang aneh yang dapat membahayakan dirinya. Ada orang yang hobi naik naik tempat-tempat tinggi, jalan di tempat-tempat tinggi, padahal itu jelas membahayakan dirinya. Kalau dia punya nyawa 1.000 silahkan, tapi siapa dari kita yang punya nyawa 2 saja tidak ada, apalagi 1.000. Hingga akhirnya apa, ya sudah, meninggalnya pun dalam keadaan seperti itu, jatuh. Ya. Kalau sudah seperti itu apa? Ya. Apakah dia dikenang? Ya. Seandainya dikenang dengan hal tersebut bukan kebaikan. Ya. Sudah seperti itu, dia meninggal dunia dalam keadaan apa? Ya, dia muslim atau kafir? Ya, dalam keadaan ya mungkin hobi-hobi umumnya orang-orang yang apa namanya suka dengan seperti itu adalah orang-orang kafir. Ya. Oleh karenanya hati-hati kaum muslimin pun dalam masalah ini, ya, mudarat, hal yang benar-benar membahayakan hendaknya dihindarkan, ya, hendaknya dihindarkan, bukan malah didatangkan, ya. Seperti tadi, apa namanya, gangguan di jalan disingkirkan, bukan malah dibiarkan atau bahkan dipasang, ya. Baik. Nah, itu berkaitan dengan masalah kembang api dan mercon. Dengan beberapa pertimbangan tersebut, ya, hendaknya kita bisa bijak dalam bersikap.
Kemudian yang ke-10, dan ini adalah yang terakhir, kurang perhatian dengan fakir miskin di lingkungannya, ya. Ini khususnya bagi teman-teman mungkin yang di Indonesia, ya. Adapun kalau di sini terkadang kita tidak tahu mana dari orang-orang itu yang benar-benar fakir atau miskin. Namun alhamdulillah sebagian kita ketika ada orang-orang khususnya yang di sini membutuhkan bantuan, maka masya Allah teman-teman pun semangat. Ya, ini adalah tanda kebaikan tentu saja, ya. Ini adalah jelas kebaikan. Dan apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, ya, ternyata ada sebagian dari teman-teman yang membutuhkan ini, membutuhkan itu, ya. Info-info sampai kepada kita, bahkan ada yang gaji dikurangi oleh syarikahnya. Memang di satu sisi kita atau syarikah tersebut, ya, bisa jadi pun tidak ada pemasukan. Jadi kita memang yang jelas tidak mudah saling menyalahkan, ya. Karena masing-masing syarikah tentu berbeda dalam bersikap, ya. Ada yang benar-benar terkena imbasnya, ya. Namun kalau kita lihat seperti supermarket seperti Lulu atau Panda, maka rame rame masya Allah. Namun syarikah-syarikah yang lainnya bisa jadi tidak ada pemasukan sama sekali. Ya, di satu sisi mungkin pengen memulangkan warganya, tapi mungkin tidak atau pekerjaannya namun tidak mudah, ya. Jadi intinya alhamdulillah ketika ada teman-teman yang seperti itu, maka teman-teman kita di sini pun mereka semangat untuk saling bahu-membahu, ya. Taib, hari raya merupakan hari sukacita dan bahagia, baik yang muda maupun yang tua, laki-laki ataupun wanita, semuanya berbahagia dengan hari istimewa tersebut. Mereka yang kaya begitu bahagia, demikian pula semestinya dengan orang-orang yang miskin atau papa. Namun ironisnya, terkadang orang-orang yang miskin tidak mendapatkan perhatian dari tetangganya yang kaya. Mereka tidak tersentuh oleh sedekah, hadiah, bantuan atau pemberian lainnya. Kalau ada, walhamdulillah. Maksudnya kalau seandainya sudah merata, walhamdulillah. Namun realitanya terkadang seperti ini, ya. Yang lebih memperkeruh suasana bila mereka yang kaya menampakkan kekayaan mereka di hadapan golongan yang papa, yang miskin. Anak-anak si kaya keluar dengan mengenakan pakaian baru, sandal, sepatu baru, dengan membawa permen dan makanan ringan di hadapan anak-anak si miskin tanpa berbagi sedikit pun. Ya, ini semestinya anak itu tidak disalahkan, tapi yang disalahkan orang tuanya ini tadi yang tidak perhatian dengan tetangga kanan kiri yang kekurangan. Ya, fenomena negatif ini tentu sangat tidak patut dilakukan. Ketahuilah saudaraku, ya, keimananmu tidak akan sempurna hingga engkau mencintai bagi saudaramu sebagaimana engkau mencintai bagi dirimu sendiri. Ya, Rasulullah SAW berwasiat, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seorang dari kalian hingga ia mencintai bagi saudaranya sebagaimana ia mencintai bagi dirinya sendiri, ya. Kalau sekiranya kita mencintai diri kita, ya, diri kita mencintai sesuatu, hal-hal tertentu, ya. Kalau kita mencintai saudara kita, hendaknya kita pun melakukan hal yang sama. Nah, ini indahnya Islam, ya. Ini indahnya Islam. Sehingga satu sama lain maka saling bahu-membahu, tolong menolong, ya. Bila engkau, wahai orang kaya, ya, dan hakikat kekayaan yang sungguhnya adalah, ya, ghinan nafsi, ya. Laisal ghina bi kathratil arad, ya, lakinnal ghina ghinan nafsi. Ya, kekayaan itu bukan kaya dengan harta benda, namun kaya sungguhnya adalah kaya hati, ya. Bila engkau ingin mereka yang miskin perhatian denganmu, maka perhatikanlah mereka, ya. Demikian pula bila engkau tidak ingin disakiti oleh mereka, maka janganlah engkau menyakiti mereka. Bantulah mereka, niscaya Allah akan membantumu dan mereka pun akan membantumu jika engkau membutuhkan bantuan. Tolonglah mereka, niscaya Allah akan memberikan pertolongan kepada dirimu. Sebab Allah, ya, Allahu wallahu fi aunil abdi maka kana al-abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa membantu seorang hamba selama dia membantu saudaranya yang lainnya. Semoga Allah menjadikan kita, ya, yang kaya begitu perhatian dengan sebagian kita yang papa, yang miskin. Ya, semoga Allah memberkahi hartamu wahai saudaraku. Baik, saudaraku, demikianlah beberapa nasihat dari sahabatmu ini. Semoga Allah memberikan ketulusan pada nasihat ini. Ya, tidaklah nasihat ini yang aku sampaikan melainkan karena cinta dan kasih sayang kepada dirimu, agar hari raya mulia ini terhiasi dengan kebaikan dan jauh dari keburukan, dan agar Allah senantiasa memberikan keberkahan pada diri kita semuanya. Demikianlah nasihat ringkas ini. Semoga dapat memberi pengaruh positif bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala alam. Kaum muslimin, teman-teman, para jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Dan bagi yang ingin membaca nasihat ini, ya, bisa didapatkan di buku
berhari raya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagian teman-teman sudah memilikinya. Bagi yang ingin memiliki bisa ketika sudah buka Islamik ya bisa datang, bisa mengambil di sana, insya Allah akan saya ambilkan dengan izin Allah. Ya, insya Allah stok masih ada ya, semoga stok masih ada. Tapi para jamaah sekalian, dengan demikian selesailah kajian pada pertemuan kali ini ya. Semoga bermanfaat, dan untuk selanjutnya besok ya sebagaimana yang sudah disampaikan, saya ingin membuka ini aja semacam apa ya, acara santai lah, ngobrol-ngobrol. Nanti akan dibedakan antara ruang wanita dan bapak-bapak dan ibu-ibu ya, dan masing-masing akan di-share nanti di grup ya. Ruang meeting di Zoom buat bapak-bapak apa dan ibu-ibu apa, insya Allah nanti akan kita share kalau memang dimudahkan. Ini baru rencana dari saya dan dengan waktu yang berbeda tentu saja, supaya bisa saling mengucapkan selamat hari raya atau sekedar temu kangen antara satu dengan yang lainnya ya. Karena sudah sejak awal Maret ya sampai sekarang kita umumnya di rumah, yang sering keluar adalah bapak-bapaknya, ketika itu pun ketika kerja atau ketika belanja ya. Adapun ibu-ibu ya umumnya hanya di rumah ya, kecuali mungkin yang satu dua atau lebih yang ikut belanja. Baik, ini saya sekali lagi yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.